Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang permasalahan-permasalahan kontemporer yang berkaitan dengan puasa, dan permasalahan-permasalahan tersebut kebanyakan berkaitan tentang praktek-praktek medis yang dilakukan oleh para dokter, apakah membatalkan puasa atau tidak ya. Contohnya seperti misalnya suntik, atau misalnya infus ya, atau misalnya memasukkan endoskopi, apakah itu membatalkan puasa atau tidak, atau misalnya mengadakan untuk menghilangkan bius, pembiusan, apakah itu membatalkan puasa atau tidak. Demikian juga penggunaan inhaler Ventolin, apakah itu membatalkan puasa atau tidak, atau semacam ada obat yang diletakkan di bawah lidah bagi orang yang terkena penyakit jantung, apakah itu membatalkan puasa atau tidak. Ini hal-hal sebagian besar berkaitan dengan praktek-praktek medis, apakah membatalkan puasa atau tidak. Itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Tentu informasi tentang hal-hal tersebut para dokter lebih tahu daripada saya. Jadi seandainya ada informasi yang keliru, tolong dibenarkan ya. Sebelum demikian juga ada masalah kontemporer yang lain yang tidak berkaitan dengan para dokter, seperti bagaimana jika seorang bersafar kemudian dari Indonesia ke Saudi, ternyata bertambah siangnya karena matahari belum terbenam sehingga dia harus berpuasa tambah 5 jam. Apakah dia boleh batal puasa atau tidak, atau dia batal atau dia buka mengikuti Indonesia, atau dia harus menunggu mengikuti Saudi. Atau misalnya dia sudah berbuka di Indonesia, kemudian dia terbang ke Saudi, tahu-tahu matahari masih kelihatan di udara. Apakah dia tetap berpuasa atau sudah terlanjur berbuka ketika di bandara ya. Contohnya lagi hal ini berkaitan dengan kasus yang pernah saya hadapi juga. Ada kawan pernah bertanya, dia di Saudi, tahu-tahu kemudian sudah malam Idul Fitri. Tapi dia akan menuju ke Indonesia, dan Indonesia besok masih puasa. Apakah dia puasa atau tidak? Sementara dia sudah mendapati malam Idul Fitri di Saudi. Ini contoh-contoh kasus kontemporer yang sering ditanya oleh masyarakat. Mudah-mudahan bisa kita bahas dengan ringkas pada kesempatan kali ini. Tolong para dokter perhatiannya, dan juga kalau ada informasi yang perlu diberitahukan kepada saya, tolong diberitahu ya. Baik, sebelumnya kita akan bahas tentang yang membatalkan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fal ana bashiruhunna," ya. Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka di malam hari silakan bercampurlah dengan istri kalian, yaitu jima maksudnya. Kemudian makanlah dan minumlah di malam hari ya. Fal ana maksudnya di malam hari. Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimus siyama ilal lail." Tsumma atimu siyama ilal lail. Lalu puasalah hingga malam, hingga terbenam matahari. Di sini Allah mengatakan di malam hari boleh jima ya. Satu ya. Kemudian makan, kemudian minum. Nah, 3 perkara ini boleh dilakukan di malam hari ya. Adapun di siang hari
Kata Allah, "Tsumma atimmus siyama ilal lail," tahanlah 3 perkara ini. Maka 3 perkara inilah pembatal puasa yang disepakati ijma ulama. Tentu ada pembatal-pembatal yang lain, tapi ada pembahasan di kalangan para ulama. Tapi ini 3 lah yang membatalkan puasa, itu makan atau minum dan jima, ya. Dalam hadis qudsi juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam." Semua anak Adam untuk anak Adam kecuali puasa. Fa innahu lik, semuanya itu untukku. Kemudian kata Allah, "Yadha'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli." Dia meninggalkan makan dan minumnya dan jimaknya karena aku, ya. Nah, berkaitan dengan perkara-perkara kontemporer yang saya sampaikan tadi, maka yang paling kita fokuskan adalah masalah ini, makan dan minum. Sebenarnya apa definisi makan dan minum? Definisinya apa? Yang membatalkan puasa. Ya. Apakah yang disebut dengan makan dan minum yang dikatakan membatalkan puasa? Ada khilaf ya di kalangan para ulama tentang masalah ini. Ya. Ada yang mengatakan semua yang masuk ke lambung, ya, maka makanan atau bukan makanan atau bukan, maka membatalkan puasa, ya. Membatalkan puasa. Sebagian mengatakan semua yang masuk ke lambung disebut ya, disebut makan atau minum. Perhatikan, meskipun bukan makanan atau minuman. Pendapat pertama, semua yang masuk ke lambung maka dinamakan makan atau minum, meskipun bukan makan atau minuman. Contoh, ya. Contoh, batu masuk ke lambung. Menurut mereka ini membatalkan makan. Kita tahu batu bukan makanan. Atau beling misalnya, beling. Kalau ada orang main kuda lumping makan beling, batal atau tidak puasanya? Batu atau beling misalnya, atau kelereng misalnya, neker masuk ke dalam perut, ya. Dia masukkan dengan sengaja, batal puasa atau tidak. Maka sebenarnya mengatakan semua yang masuk ke lambung maka membatalkan puasa. Sebagian ulama mengatakan tidak, semua yang masuk ke lambung, tapi yang disebut makanan atau minuman saja. Minuman saja, ya. Artinya yaitu yang bisa diserap oleh lambung. Artinya apa menurut mereka? Jika yang masuk adalah kaca atau batu, ya, atau emas misalnya dan lain-lain, maka bukan makan dan maka tidak dinamakan makan dan minum. Makan dan minum. Ada pendapat yang ketiga, ya. Ini adalah pendapat sebagian Malikiyah dan Ibnu Taimiyah. Ini pendapat sebagian ulama Malikiyah. Ulama Malikiyah dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Ini pendapat jumhur ulama, ya. Ini jumhur ulama, mayoritas. Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah. Ada pendapat yang ketiga, yaitu dia mengatakan apapun yang masuk, meskipun jika batu mirip dengan jumhur tapi ada berbeda.
jika batu atau kaca masuk ke lambung, maka dianggap makan dengan syarat menetap di lambung. Ini pendapat Hanafiyah. Apa maksudnya ulama Hanafiyah? Ini maksudnya gini. Maksudnya kalau ada orang makan kelereng misalnya batu, kemudian batunya di lambung tidak keluar-keluar, berarti itu makan dan minum, makan batu ya. Maka itu masuk dalam makna makan atau minum. Makan batu dan itu membatalkan puasa. Namun mereka mengatakan dengan syarat batu tersebut menetap di lambung. Seandainya batu tersebut dimuntahkan keluar lagi, ya, maka tidak membatalkan karena batu bukan makanan dan dia sempat keluar lagi dari lambung. Sehingga tidak dianggap makanan karena batu tersebut sempat keluar. Ya. Meskipun di zaman itu ketika mereka, jadi ulama Hanafiyah termasuk ulama yang sering mengadakan iftiradat. Mereka sering iftiradat fikih, itu maksudnya mereka kira-kira kalau begini bagaimana? Seandainya kalau begini, ini zaman dahulu mereka sering berbuat seperti itu untuk memantapkan para pelajar untuk semakin kokoh, sehingga mereka sering membuat pertanyaan-pertanyaan, jika begini bagaimana, jika begini bagaimana, jika begini bagaimana, sampai pada pertanyaan bagaimana kalau batu tersebut keluar lagi. Meskipun zaman dulu mungkin tidak masuk akal dan tidak pernah terjadi batu sudah dimakan kemudian keluar lagi dari mulut. Ya. Tidak mungkin. Maka tapi zaman sekarang mungkin endoskopi dimasukin keluar lagi. Tapi mereka mengatakan bahwasanya jika menetap membatalkan, jika tidak menetap maka tidak membatalkan puasa. Inilah kira-kira pembahasan tentang masalah yang disebut makan dan minum seperti apa ya. Kemudian kita ketahui juga saluran makan dan minum saluran makan atau minum, maksudnya yang menuju lambung, ada yaitu mulut ya. Mulut, hidung ya, karena dari mulut dan hidung kemudian masuk tenggorokan ya. Masuk tenggorokan atau bisa juga seandainya dubur juga punya saluran menuju lambung ya. Dubur juga punya saluran menuju lambung. Terus bagaimana dengan telinga? Bagaimana dengan mata? Apakah ada saluran menuju lambung? Ya. Zahirnya telinga tidak ada. Ya. Zahirnya sepertinya tidak ada saluran menuju lambung, kecuali ada mungkin gendang telinga yang bocor sehingga masuk ke kerongkongan kemudian ke lambung. Adapun mata, sebagian dokter mengatakan ada saluran menuju kerongkongan. Wallahu alam, nanti dokter mata yang lebih tahu. Saya ingin kepastiannya. Ya. Taib, ini perlu kita ketahui tentang hal ini supaya kita bisa membahas tentang fikih kontemporer berkaitan dengan pembatal-pembatal puasa yang sering ditanyakan kepada kita berkaitan dengan urusan medis ya. Sebelumnya kita lanjutkan lagi perkara fikih yang harus diketahui juga. Perkara yang dimaafkan. Dalam syariat. Kalau mulut, saya kembali ke sini. Adapun hidung merupakan saluran, disebutkan dalam hadis kata Nabi SAW, wa balik fil istinshaq illa an takuna sha'iman. Hadis Laqit bin Sabrah ya, an takuna sha'iman. Kata Nabi, bersungguh-sungguhlah kalian dalam istinshaq. Istinshaq itu
menghirup air di hidung ketika puasa. Kata Nabi, kalau kalian berwudu, itu air dihirup sungguh-sungguh, baru dikeluarkan lagi. Kecuali kau sedang berpuasa, jangan sungguh-sungguh. Kenapa jangan sungguh-sungguh ketika berpuasa? Menarik, khawatirnya bablas. Kalau bablas berarti dia akan masuk ke kerongkongan, bisa membatalkan puasa. Makanya dia mengatakan, bersungguh-sungguhlah, tariklah kenceng-kenceng air di hidung ketika kau sedang berwudu, kecuali kau sedang berpuasa. Kalau sedang berpuasa jangan terlalu dalam nariknya. Kenapa Nabi larang untuk narik dalam-dalam ketika sedang berpuasa? Karena khawatirnya bablas masuk ke saluran kerongkongan dan itu bisa membatalkan puasa. Ini dalil bahwasanya hidung merupakan saluran makan dan minum. Taib, ini sekedar penekanan. Sekarang berikutnya perkara yang dimaafkan dalam syariat. Perhatikan. Yaitu maksudnya apa? Ada kadar sedikit, ada kadar makanan atau minuman yang masuk ke lambung namun dimaafkan karena terlalu sedikit dan bukan maksud untuk makan dan minum, dan tujuan asalnya bukan untuk makan dan minum. Tujuan asalnya bukan untuk makan dan minum. Pertama, terlalu sedikit. Kemudian tujuan asalnya bukan untuk makan dan minum. Contoh, berkumur-kumur ketika wudu. Orang yang berpuasa, ketika puasa disunnahkan berkumur-kumur ketika wudu. Yang kedua adalah disunnahkan bersiwak ketika berpuasa. Untuk poin yang pertama, perhatikan para dokter yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berpuasa, kita wudu tetap aja disunahkan berkumur-kumur. Dan kita tahu ketika berkumur-kumur, kita keluarkan lagi setelah intinya pasti ada sisa kumuran di mulut. Pasti ada sisa. Hanya saja kadarnya sedikit. Dan ini dimaafkan. Gampangannya, kalau saya ambil air, misalnya saya ambil 10 ml, saya gunakan berkumur-kumur, berwudu, kemudian saya buang. Ada enggak sisa? Pasti ada, saya yakin ada. Entah setengah mili, entah 1/4 mili, tapi pasti ada sisa. Buktinya mulut yang tadinya kering jadi basah. Mulut tadinya kering jadi basah meskipun saya keluarkan. Apalagi saya kumur sampai 3 kali. Pasti ada kadar yang tersisa. Dan kadar yang tersisa tersebut, dia akan masuk ke kerongkongan, mau tidak mau. Dan dia akan masuk ke dalam lambung. Namun itu dimaafkan oleh syariat. Dan ada banyak hal dalam syariat dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena terlalu sedikit. Dan memang sulit untuk dihindari. Dan tujuannya bukan untuk makan dan minum. Ini contoh pertama. Contoh kedua, disunahkan bersiwak ketika berpuasa. Rasulullah SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat atau inda kulli wudu. Kalau tidak merepotkan umatku, akan menyuruh mereka bersiwak setiap kali salat atau setiap kali wudu. Datang dalam riwayat, terkadang dalam setiap kali salat, dalam riwayat yang lain setiap kali wudu. Dan kita tahu namanya bersiwak pasti ada rasa minnya, apalagi pakai kayu siwak. Pasti ada rasa mint yang tertinggal di mulut. Orang bersiwak, misalnya bersiwak. Ya, dia pasti ada sisa, kalau ada sisa enzim atau zat dari batang siwak tersebut yang tersisa. Gampangannya kita sikat gigi lah. Sikat gigi pasti ada sisa rasa segar, odol itu pasti ada tersisa di mulut. Tidak mungkin kita hilangkan semuanya, enggak mungkin. Pasti ada. Dan itu akan ketelan oleh kita. Namun
apakah itu membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Ini ijma tidak membatalkan puasa. Ijma ulama ini semua tidak membatalkan puasa. Ya. Ijma ulama kedua hal ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Meskipun masuk dalam lambung, namun dia ukurannya sangat sedikit dan dimaafkan. Ya, ini landasan yang ingin saya sampaikan sebelum saya masuk dalam masalah kontemporer. Saya ulangi definisi makan dan minum. Ya, ada yang mengatakan apapun yang masuk maka membatalkan masuk ke lambung, membatalkan puasa. Ada yang mengatakan tidak. Kalau kayu atau batu masuk ke lambung, kalau bertahan baru membatalkan. Kalau dicabut tidak membatalkan. Ya. Adapun pendapat sebagian Malikiyah dan Ibnu Taimiyah yang membatalkan hanyalah makanan yang dia kemudian terurai kemudian terserap oleh lambung, itu yang membatalkan. Adapun kelereng, batu, kaca itu tidak bisa terurai dan tidak bisa terserap oleh lambung, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Artinya kalau ada seorang ngambil mutiara kemudian lagi puasa dia masukkan dalam mulutnya, batal atau tidak? Maka ini khilafnya. Ini poin pertama. Poin kedua berkaitan dengan saluran makan dan minum. Ada mulut jelas iya, hidung iya, dubur iya, ada saluran menuju ke lambung. Meskipun dia bukan saluran makan. Ya. Dubur bukan saluran makan. Yang ketiga ini bukan saluran makanan ya. Ya. Ketiga hal ini bukan saluran makanan. Enggak ada orang makan dari dubur ya, makanan dia. Tetapi apakah punya saluran menuju lambung? Dubur punya saluran menuju lambung, telinga punya saluran tidak kecuali lubang, ada lubang. Mata katanya ada saluran menuju kerongkongan. Dari kerongkongan tentu ke lambung. Coba dicek nanti. Pembahasan berikutnya perkara yang dimaafkan di dalam syariat, ada kadar makanan minuman yang masuk ke dalam lambung namun dimaafkan karena terlalu sedikit. Pertama terlalu sedikit. Kedua, tujuan asalnya bukan untuk makan dan minum. Ini dimaafkan. Contohnya berkumur-kumur, orang berkumur bukan untuk minum, tapi dia karena sunnahnya berwudu berkumur-kumur. Yang kedua, bersiwak juga bukan niatnya untuk makan dan minum, tapi pasti ada zat yang tersisa dari siwak yang ada di mulut dan kemungkinan akan masuk dalam lambung ya. Dan banyak hal yang dimaafkan dalam syariat kalau sedikit contoh seperti zaman dahulu seorang kalau buang air besar boleh dengan batu, istijmar sampai sekarang juga boleh. Tentu ketika membersihkan dubur dengan air istinja tidak sama dengan istijmar. Kalau istinja tentu lebih bersih, istijmar pasti masih ada sesuatu tapi tersisa. Namun itu dimaafkan dalam syariat. Ini contoh, maksud saya ada hal yang sulit untuk dibersihkan maka dimaafkan dalam syariat. Baik, ini tolong diperhatikan karena baru setelah ini kita akan masuk dalam perkara-perkara tadi. Mungkin kita akan bahas bagian karena wallah alam waktunya cukup atau tidak ya. Tolong difoto dikasih kawan-kawan para dokter. Yang kita bahas sekarang pertama adalah apakah membatalkan puasa? Pertama adalah inhaler ya. Ventolin apa namanya gitu ya. Ventolin ya. Saya enggak tahu, lupa. Ya. Yang sering digunakan oleh para pengguna asma. Ventolin ya. Oke. Yang digunakan oleh penderita asma. Penyakit asma ya. Tapi inhaler ini isinya apa? Saya baca ya, nggak tahu ini dokter benar atau tidak, nanti dicek aja. Isinya ada oksigen yang mungkin dicairkan ya. Kemudian katanya ada air juga, nggak tahu air apa. Kemudian ada obat-obatan. Yang kemudian isinya satu tabung itu ya mungkin beda-beda, tapi sempat yang saya baca tadi satu tabung kecil itu isinya 10 mililiter bisa digunakan
sebanyak 200 semprotan. Allah alam dokter coba cek ya, 200 semprotan. Sehingga kesimpulannya sekali semprot, sekali apa namanya? Semprot lah, saya nggak tahu bahasa Indonesia yang benar. Ya, sama dengan 10 per 2 sama dengan 0,05 ml. 0,05 ml ini sangat kecil ya. Sangat kecil. Ketika disemprot bagi orang yang asma, masalahnya, problemnya apa? Problem pertama, disemprotnya, problem yang pertama disemprotnya lewat mulut. Jelas, mulut tempat makan ya. Tempat makan maksudnya. Ya. Saluran untuk makan. Ini problem pertama. Yang kedua, ada kemungkinan air atau obat masuk ke lambung. Ini problem dari penggunaan obat ini. Dari sini, apa hukumnya, membatalkan puasa atau tidak? Maka dengan dua problem ini timbullah khilaf di kalangan para ulama. Khilaf secara umum ada dua pendapat. Ada yang mengatakan membatalkan puasa. Ada yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan. Adapun yang mengatakan batalkan puasa, jelas kata mereka dengan dua problem ini. Lewat mulut, kemudian ada yang masuk dalam lambung. Ada yang masuk dalam lambung. Ya. Berdasarkan problem di atas. Dua problem di atas. Adapun yang tidak mengatakan tidak membatalkan, kenapa? Kata mereka, ya, kata mereka, meskipun masuk lewat mulut, tetapi kadar terlalu sedikit, hanya 0,05 ml. Kemudian tujuan utama bukan lambung, tapi paru-paru, alat pernapasan. Bisa jadi di paru-paru langsung habis, bisa jadi semua kecantol di paru-paru. Kecantol di paru-paru. Kalaupun masuk lambung, maka sangat sedikit dan dimaafkan. Dan dimaafkan. Inilah pendalilan. Ini mayoritas ulama berpendapat bahwasanya hal ini tidak membatalkan puasa karena hujah-hujah yang mereka sebutkan tadi. Kadar terlalu sedikit, sekali semprotan cuma 0,05 ml dan itu sangat sedikit. Tujuan utamanya bukan lambung, bukan untuk mengenyahkan tapi pengobatan. Tujuan utamanya adalah ke paru-paru. Bisa jadi semua obat-obat kecantol di paru-paru. Kalaupun ada yang masuk ke lambung, maka sangat sedikit ya. Dan kita tahu kita mengatakan puasa kita sudah benar-benar yakin, maka tidak boleh kita mengatakan puasa seorang batal dengan perkara yang diragukan. Apakah ada yang sampai ke lambung, perkara yang diragukan. Kita punya kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Apa keyakinannya? Keyakinannya dia sedang berpuasa. Keyakinannya itu sedang berpuasa. Tes. Kedengaran? Hah? Ya.
kita punya kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dalam hal ini keyakinan orang itu sedang berpuasa, puasanya lagi sah. Keraguannya apakah obat tersebut sampai ke lambung? Masih diragukan. Kalaupun sampai ke lambung, maka kita katakan terlalu sedikit dan dimaafkan. Kita tadi sudah bahas tentang masalah siwak yang ada rasa namun dimaafkan, dan kumur-kumur ketika wudu sedikit pasti masuk ke lambung namun dimaafkan. Dengan demikian, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, inhaler Ventolin adalah tidak membatalkan. Tidak membatalkan, wallahu alam bisawab ya. Baik. Berikutnya perkara yang kedua. Ini tolong dikasih informasi ya. Pil atau tablet ya. Obat jantung yang diletakkan di bawah lidah. Apa namanya Pak Dokter? Hah? Ada? Apa namanya? Saya nggak tahu lah. Pokoknya itu ya. Kata yang saya baca benar atau tidak? Katanya diletakkan di bawah lidah, kemudian dia akan melebur, kemudian dia langsung masuk ke tubuh, ke areal jantung ya, ke areal jantung sehingga akhirnya bisa menolong orang yang mungkin terkena serangan. Maka ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Problemnya apa? Ya. Problem masuknya benar-benar lewat mulut ya. Berupa zat yang diletakkan di mulut. Kemudian ada kemungkinan ditelan dan masuk lambung, ditelan, masuk kerongkongan, lalu ke lambung. Ini problem yang menimbulkan permasalahan sehingga kita lanjut masalah kedua yaitu pil, tablet, obat jantung yang diletakkan di bawah lidah. Problem berupa zat yang diletakkan di mulut ada kemungkinan ditelan masuk ke kerongkongan atau ke lambung ya. Bagaimana hukumnya, membatalkan puasa atau tidak? Maka ada khilaf juga di kalangan para ulama. Ini juga ada khilaf ya. Namun yang lebih kuat, yang lebih kuat adalah jika langsung meresap. Coba dokter cek kira-kira jika langsung meresap ke tubuh tanpa, yaitu melalui mungkin apa yang ada di bawah lidah ya, tanpa ke kerongkongan, maka tidak membatalkan puasa. Makanya para ulama yang mengatakan tidak puasa, mereka mengatakan syaratnya jika ada sisa tablet yang terurai bersama air liur, maka tidak boleh ditelan. Tidak boleh ditelan. Ya, ini logikanya sama, bahwasanya dia tidak masuk ke kerongkongan, tapi dia langsung atau mungkin masuk ke dalam tubuh langsung melalui sel-sel atau saluran yang ada di bawah lidah. Sehingga kalau tablet tadi ada terurai, kemudian terurai di air liur, maka jangan ditelan. Yang penting tujuannya untuk mengobati jantung sudah masuk, sisa yang mungkin terurai di mulut harus dibuangkan, harus dibuang dan tidak boleh ditelan. Karena kalau sengaja ditelan membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat seperti ini yang lebih kuat. Saya nanti mungkin mau diskusi, benarkah seperti itu? Ada dokter jantung di sini kah? Atau ada yang ahli? Tablet namanya tablet sublingual bukan? Tablet sublingual. Tapi penggunaannya benar. Ketika taruh di bawah lidah, dia kemana itu obat?
Lewat Dari lidah saja dan tidak masuk kerongkongan. tidak masuk kerongkongan ya? Tidak. Ya berarti kalau begitu benar tidak membatalkan puasa. Ini tergantung kondisi. Saya tidak tahu, tidak pernah menggunakan obat tersebut. Kalau tidak lewat kerongkongan, maka tidak membatalkan puasa. Adapun yang terurai misalnya karena mungkin tabletnya besar, terurai sempat ke air liur, maka hendaknya dibuang dan tidak ditelan. Baik, yang ketiga adalah alat yang dimasukkan dalam lambung, endoskopi ya, Dok? Apa namanya? Ya, endoskopi. Endoskopi. Nah, endoskopi jika dimasukkan ke lambung, apakah membatalkan puasa? Maka ini khilaf di kalangan para ulama, ya. Sudah saya singgung tadi, khilafnya berdasarkan definisi apa yang disebut dengan makan dan minum yang membatalkan puasa. Jadi kita sebutkan jumhur ulama mengatakan semua yang masuk ke lambung, baik itu berupa makanan atau bukan, kaca, batu, kalau sengaja dimasuk ke dalam lambung, maka batal puasa karena dia masuk lewat mulut dan masuk ke lambung. Ini mayoritas ulama. Hanafiyah mengatakan kalau masuk ke dalam lambung, ya, dan menetap di lambung itu membatalkan. Jika dicabut kembali, maka tidak membatalkan puasa. Ini lebih ringan daripada jumhur. Sebagian Malikiyah dan ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, jika yang masuk bukanlah suatu makanan yang bisa diserap oleh lambung, tidak dikatakan makan dan minum yang membatalkan puasa. Karena makan dan minum yang dimaksud adalah yang memberi gizi kepada tubuh. Ya, makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kata Allah, dia meninggalkan makanannya dan minumannya. Artinya makanan yang buat dia kuat, minuman yang buat dia kuat, yang bisa diserap oleh lambung sehingga menjadi energi bagi dia. Itu yang disebut makan dan minum. Dia meninggalkan ini semua karena aku, kata Allah. Adapun kalau dia masukkan batu atau emas atau perak atau logam atau kaca atau kayu, ini tidak bisa diserap oleh lambung, tidak bisa diserap oleh lambung sehingga tidak dianggap makan dan minum. Maka kita katakan khilaf tadi berdasarkan khilaf para ulama, para fuqaha tentang definisi makan dan minum yang sudah kita jelaskan. Yang telah kita jelaskan. Baik. Yang saya pilih bahwasanya tidak membatalkan puasa karena endoskopi bukan makan dan minum. Endoskopi bukan makan dan minum dan tidak memberi faedah energi pada karena minum. Tapi yang endoskopi ada dua. Ingat, cara memasukkan endoskopi ada dua. Yang pertama, langsung memasukkannya, tanpa dilumuri oleh cairan. Yang kedua, dilumuri dulu dengan cairan, mungkin pelicin atau apa ya, dengan cairan, baru dimasukkan. Tentu cairan tersebut bukan makanan ya, Nah, kalau langsung memasukkannya tanpa dilumuri dengan cairan tertentu, maka ini tidak membatalkan puasa. Karena endoskopi bukan makanan, logam tidak diserap oleh lambung, dikeluarkan karena untuk keperluan di foto atau apa untuk melihat kondisi lambung, ini tidak jadi masalah. Yang kedua, dilumuri dengan cairan baru dimasukkan, ya. Sementara cairan tersebut bukan makanan dan ini yang benar adalah membatalkan puasa. Membatalkan puasa karena cairan tersebut bisa diserap lambung. Bisa diserap oleh lambung ya. Meskipun makanya kalau ada orang sengaja sesuatu yang bisa diserap oleh lambung bisa membatalkan puasa. Bahkan kalau seorang sengaja minum racun, maka batal puasanya karena racun tersebut diserap oleh lambung ya. Maka endoskopi yang rajih
Kalau tidak dilumuri sesuatu maka tidak membatalkan. Tapi kalau dilumuri cairan atau sesuatu, pelumas misalnya, kemudian masuk minyak dan bisa diserap oleh lambung, maka itu membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Endoskopi yang sekarang dipraktikkan bagaimana, Dok? Apakah dengan cairan atau tidak? Ada yang dengan ada cairan juga, Ustaz. oh. Seperti yang anestesi kan seperti anti nyerinya. Ya, ya. Jadi anti nyeri harus pakai cairan. Cairan tersebut tentu diserap oleh lambung ya. Baik. Berikutnya, permasalahan berikutnya, obat yang dimasukkan tetes hidung, obat tetes hidung. Jika obatnya sampai ke kerongkongan, maka membatalkan puasa. Dan biasanya sampai, ya, karena biasanya dan apa namanya? Dan biasanya sampai. Karena sekali penggunaan biasanya karena satu tetes saja sudah banyak ya. Satu tetes itu berapa? 1 mili kali ya. Tetes mungkin saya nggak tahu juga ya, mungkin sudah 1 mililiter ya, apalagi Kurang dari 1 mililiter. 0, berapa? 0, berapa? 0,05. Terlalu sedikit. Kecil dari 1 ya. Kurang lagi kecil. Kalau 2 mungkin 1 ya. Ya, intinya terasa ya, mungkin terasa 1 tetes ya. 1 tetes atau 2 tetes ya. Ya kurang lebih 1 mili lah. Dan ini ukuran yang besar. Ini ukuran yang besar. Yang besar yang mungkin tidak dimaafkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka obat tetes hidung lebih condong membatalkan puasa. Baik, masih lanjut. Masih ada waktu. Tolong dihapus. Ya. Untuk 1 mililiter itu kurang lebih 15 sampai 20 tetes dia. Berarti sedikit ya, nggak sampai ya. Sangat sedikit ya. Jadi kalau 2 tetes kurang dari 1. Ya. Sedikit sekali. Sedikit sekali ya. Tapi sampai ke kerongkongan. Bisa kalau dia masuk ke kita. Harusnya sampai kerongkongan kan, kerasa. Maksudnya ada tetesan yang kerasa. Masih kerasa. Ya, masih mungkin bisa sedikit ya, masih mungkin sedikit aja. Iya. Sedikit ya. Ya, intinya kalau memang kerasa seperti ada yang diminum maka membatalkan apa? Puasa. Seandainya sangat sedikit dan tidak masuk sampai ke kerongkongan ya, maka tidak membatalkan puasa. Tapi sepertinya masuk ke kerongkongan ya. Tapi berikutnya berkaitan dengan tetesan telinga ya. Ini berapa? Kelima ya. Obat tetes telinga. Wallahu a'lam bishawab ya. Tadi saya baca buku mengatakan bahwasanya telinga tidak memiliki saluran menuju kerongkongan. Kecuali ada lubang ya. Ada yang robek, ada mungkin gendang telinga yang robek. Maka obat tetes telinga jika tidak ada saluran, jika tidak robek, maka tidak membatalkan puasa. Membatalkan apa? Puasa. Baik. Sama dengan mencuci telinga, itu tidak membatalkan. Karena tidak ada saluran yang sampai kepada ke kerongkongan.
obat tetes telinga, pencucian telinga ya, ini tidak membatalkan puasa. Kemudian yang keenam, obat tetes mata. Nah, saya ingin bertanya, adakah saluran dari mata ke kerongkongan? Ada yang bisa jawab, Pak Dokter? Jadi kalau mata ke hidung itu ada salurannya, Pak. Namanya ductus nasolacrimalis. Tapi dari mata ke hidung dulu. Ke hidung dulu ya. Ya. Dari terus, tapi berarti ada ya? Dari hidung mungkin bisa nanti. Jawabannya ada ya. Jawabannya ada. Ada. Baik, makanya orang kalau pakai sesuatu di mata terkadang terasa di lidah. Nah, terasa. Nah, apakah terasa tersebut hanya sekedar saraf yang merasakan ataukah benar-benar ada zat yang sampai ke lidah? Itu yang menjadi pertanyaannya. Ketika kita memakai sesuatu di mata, Kadang terasa di hidung saja. oh, di mata ya. Maka ada dua kemungkinan ya. Hanya terasa di hidung. Tapi informasi saya perlu tahu. Di hidung. Kadang terasa hingga di lidah. Hingga di lidah. Kalau hanya terasa di hidung saja, ini insya Allah tidak jadi masalah. Ya. Berarti ini tidak membatalkan puasa. Ya. Tetapi kalau sampai di lidah, maka ini ada khilaf ya tentang masalah ini. Ya. Saya tadi sempat baca ada sebagian dokter mengatakan bahwasanya yang sampai ke lidah bukan zatnya, tapi dia hanya sampai kepada suatu saraf atau saraf perasa sehingga akhirnya lidah ikut merasakan meskipun zat tersebut tidak sampai ke lidah. Meskipun zat tersebut tidak sampai ke lidah, dengan demikian jika tidak sampai ke lidah, tidak sampai ke kerongkongan. Tidak sampai ke kerongkongan maka tidak membatalkan puasa. Apalagi asalnya mata bukan alat untuk makan ya. Maka jika tidak sampai ke kerongkongan, ini tidak sampai ke kerongkongan, maka tidak membatalkan puasa. Apalagi asalnya mata bukanlah alat untuk makan, organ untuk makan ya. Dan minum. Taib, ini berkaitan dengan obat tetes mata ya. Allah alam ini coba dicek benarkah sampai ke kerongkongan bahwasanya tetes tersebut. Ini kalau sampai ke kerongkongan ini memang ada masalah. Tapi kalau tidak sampai ke kerongkongan hanya hilang di hidung atau hanya dirasa oleh lidah namun zatnya tidak ada, maka itu tidak membatalkan puasa. Apalagi mata memang bukan saluran untuk atau organ untuk makan dan minum. Makan dan minum biasanya bisa dari hidung atau dari mulut, bukan dari mata ya. Tapi Pak Dokter sekalian masih gimana? Ada beberapa tetes mata ada yang terasa di lidah. Masuk ke kerongkongan enggak? Ya, terasa di lidahnya, terasa di lidah. Iya, makanya tadi terasa di lidahnya itu apakah karena zatnya masuk sampai ke lidah ataukah hanya dia menyentuh saraf perasa sehingga lidah ikut merasakan. Ini tadi saya baca ada pembahasan. Nah, kalau terasa di lidah saja. Iya, terasa di lidah. Nah, rasa yang muncul tersebut karena ada obatnya sampai ke lidah ataukah dia sampai ke saraf perasa sehingga lidah seakan-akan ada zat tersebut ternyata tidak ada. Ini yang perlu dibahas. Intinya kalau sebaiknya tetes matanya di malam hari lebih baik, jangan di siang hari intinya ya. Tapi para dokter sekalian masih banyak perkara yang mau kita bahas tapi waktu sudah tidak cukup. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain insyaallah. Demikian para dokter, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat bagi para dokter sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.